dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena suatu majelis tanpa ada ucapan syukur di dalamnya, maka majelis itu jauh dari rahmat Allah. Yang mana malaikat pun selalu bertasbih dengannya. Nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, Islam, umur, dan rezeki, itu merupakan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan membalasnya, kita patut bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berangkaikan salam kepada kekasih Allah dan sosok yang selalu dirindukan, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana suatu majelis tanpa ada ucapan sholawat di dalamnya, maka majelis itu disebut dengan anta nazifah, yaitu buruk dan berbau bangkai. Dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, semoga kita kelak diberikan syafaat olehnya. Di mana kelak jika di padang mahsyar, beliaulah yang akan, ketika kita kepanasan, beliau yang memberikan air minum kepada kita. Bukan nabi siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Ketika kita merasa kepanasan, beliaulah yang akan memberi payung kepada kita. Oleh karena itu, bersolawatlah kepadanya, maka kita diakui sebagai umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, maka diciptakanlah seorang pemimpin, yakni Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau diciptakan, maka dialah yang pertama kali penghuni surga. Kemudian beliau diciptakan sendiri, dan terlintaslah di pikirannya, mengapa aku diciptakan sendiri. Dia semakin terpuruk dengan kesendiriannya itu. Keterpurukannya semakin bertambah ketika ia melihat dua ekor burung yang saling berpasangan, yakni jantan dan betina. Kemudian terbesitlah di hatinya sebuah pertanyaan, mengapa aku diciptakan sendiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataannya itu. Kemudian Allah menjawab pertanyaannya tersebut, dan dia pun menciptakan Hawa dari tulang rusuknya itu sendiri. Dan Hawa tersebutlah yang menjadi tempat keluh kesah Adam selama-lamanya waktu di surga. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu wanita, di mana ia adalah sosok yang dirindukan Adam dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah engkau kepadaku, di mana aku menciptakanmu dari yang satu, yakni Adam, dan aku menciptakan pasangannya Hawa. Dan aku memperbanyak, dan dari situlah memperbanyak laki-laki dengan perempuan sebanyak-banyaknya. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Allah semakin memperjelas bahwa wanita itu adalah sosok yang mulia di muka bumi ini. Tanpa adanya wanita, kita bisa melihat dari kisahnya Nabi Adam. Tanpa adanya wanita atau kaum Hawa, maka Adam tidak akan bisa hidup dengan sendirinya. Allah memperjelas sosok wanita tersebut. Dia mencantumkan nama wanita itu di dalam Al-Qur'annya, ini surah An-Nisa. Pepatah Arab mengatakan, wanita itu terbentuk dari tulang rusuk itu sendiri, di mana ia akan tetap bengkok. Apabila engkau memaksa membetulkannya, maka ia akan patah. Tetapi apabila engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, bimbinglah wanita tersebut dengan kasih sayang, perhatian, kemuliaan. Jagalah wanita, maka dia akan membentul dengan sendirinya tulang rusuk tersebut.
wanita merupakan penentu suatu makmurnya suatu bangsa. Karena baik wanita tersebut, baik pula suatu negaranya. Mengapa demikian? Karena jika buruk kelakuan wanita tersebut, maka disebutlah negara itu tidak baik. Pada masa perjuangan Islam, wanita berperan penting dalam memperjuangkan Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid adalah Sumayyah radhiyallahu anha, yaitu ibu dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar radhiyallahu anhu. Ketika beliau memperjuangkan agama Islam dan dia memeluk agama Islam, dia di satu keluarga tersebut, ayah, ibu, dan Ammar radhiyallahu anhu disiksa oleh kaum kafir. Maka ketika mereka menyiksa keluarga kecil tersebut, pertama kali dia membaringkan mereka bertiga di padang pasir yang sangat luas dan panas. Maka meninggallah ayah sang beliau. Kemudian kaum kafir tidak puas untuk menyiksa satu keluarga ini dan dia menikam kemaluan ibunya. Itulah wanita Sumayyah radhiyallahu anhu yang pertama kali mati syahid untuk memperjuangkan agama Islam. Tetapi Ammar radhiyallahu anhu tidak berputus asa untuk memperjuangkan agama Islam tersebut. Dia tetap pada pendiriannya. Wanita merupakan sosok penentu makmurnya suatu bangsa dan negara, dan sosok penentu melahirkan tokoh-tokoh atau majelis terkenal. Adapun beberapa bukti wanita melahirkan tokoh-tokoh terkenal. Dahulu hiduplah sekelompok keluarga yang suci, sederhana, dan wanita itu menjaga kemartabatannya sebagai wanita. Ia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Kemudian Allah Maha Besar, ia menghendaki hamilnya suatu wanita tanpa bersuamikan, yakni Siti Maryam. Siti Maryam adalah sosok penentu lahirnya suatu majelis dan tokoh-tokoh termulia di muka bumi ini, yakni dengan melahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Dia melahirkan tanpa adanya seorang suami. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa sosok wanita itu sangat penting di dalam Islam, karena sosok wanita merupakan penentu lahirnya suatu tokoh tersebut. Di Mekah hiduplah seorang sederhana dan miskin. Kemudian seorang ibu memiliki anak yang sangat nakal. Ketika ibu-ibu tersebut memiliki tamu undangan, kemudian dia memasak dan anak tersebut yang nakal menuangkan pasir ke makanan tersebut. Kemudian marahlah ibu ini dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai imam yang besar di kota Mekah dan Madinah." Maka disebutlah orang tersebut sebagai Abdurrahman Aswadis, yakni imam besar di kota Mekah dan Madinah. Ketika imam tersebut menyantunkan ayat suci Al-Quran, maka tergetarlah isi Mekah dan Madinah dengan merdunya suara beliau tersebut.
Imam Bukhari mengatakan, wanita itu persis seperti cermin. Ketika engkau memecahkannya, maka engkau akan mudah menyusunnya kembali, tetapi tidak seperti susunan semula. Artinya, ketika engkau menyakiti wanita, maka dia akan mudah memaafkan, tetapi tidak mudah melupakan sakitnya tersebut. Perkataannya tersebut persis seperti perkataan psikologis Amerika Serikat yang berbunyi, wanita itu terbentuk dari 99% perasaan dan hanya 1% akal saja. Maka dari itu bermain kata-katalah dengan wanita. Itulah sebabnya wanita mudah tersentuh hatinya. Dia mudah terharu dengan hal yang sepele saja. Oleh karena itu, berbaik-baiklah kepada wanita. Mohon perhatiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Arizalu kawalu anisa, yang artinya laki-laki itu adalah pemimpin sebagai wanita. Oleh sebab itu, maka bersifat kepemimpinanlah jika bersama wanita. Jangan letoy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa dia sangat mempermuliakan wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.